Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa la rasul ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Qala Allah fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum hudan. Al-ayat sadaqallahul azim. Puja, puji serta syukur kita semoga tercurah limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam ini kita sama-sama dapat berkumpul kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku umat muslim, yakni sholat isya berjamaah dan insyaallah dilanjut dengan sholat sunat tarawih. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat tentang peran pemuda dalam kebangkitan Islam. Seperti ayat yang telah saya bacakan, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun aminu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ayat ini menjelaskan bahwasannya pemuda pada zaman Ashabul Kahfi ialah pemuda yang dapat menjaga keimanannya, yang dapat menjaga keteguhannya kepada Allah Subhanahu wa taala manakala mereka dipimpin oleh para penguasa yang zalim. Dari ayat tersebut kita dapat belajar atau kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya kita khususnya sebagai pemuda yang ada pada zaman ini, apabila kita tetap teguh, apabila kita tetap dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, yakni sesungguhnya Allah sangat kagum kepada seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Sebuah ini dapat dikatakan atau dapat diartikan yakni sifat penyimpangan kepada perilaku-perilaku buruk. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasannya Allah sangat mencintai kepada pemuda yang senantiasa ada dalam jalan Allah dan dia tidak memiliki sikap sabwah, yakni penyimpangan kepada hal-hal buruk. Jadi dapat disimpulkan atau Nabi menggambarkan betapa bernilainya pemuda yang menjaga diri dari hal-hal buruk dan senantiasa berada pada jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pemuda yang ada pada zaman sekarang, khususnya mungkin saya pribadi dan mungkin kawan-kawan sekalian, kita sebagai pemuda harus memiliki komitmen kuat untuk terus untuk berpegang teguh pada keimanan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita berbicara tentang berpegang teguh pada keimanan Allah Subhanahu wa taala, tidak luput yang namanya dari tantangan, tidak luput yang namanya dari kesalahan. Al-insanu makanul khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tetapi
bisa kita garis bawahi bahwasannya tidak setiap saat dan tidak harus kita menggunakan al-insanu makanul insan, al-insanu makanu khotawan nisyan. Tidak setiap saat kita harus beristilahnya ketika kita salah ada dalil yang seperti itu, tidak. Tetapi khususnya kepada kita sebagai para pemuda dituntut untuk menjadi agent of change, atau bisa diartikan agen perubahan. Jadi ketika kita sekarang melihat orang tua kita, ibu, bapak mungkin atau kakak yang bisa dikatakan lebih tua, lebih dewasa daripada kita, memiliki hal-hal baik yang bisa kita lakukan, harus kita lakukan, dan kita sebagai pemuda juga dituntut untuk meningkatkannya. Karena al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita sebagai pemuda dituntut untuk menjaga hal-hal baik yang telah ada pada sebelumnya, atau hal-hal baik yang telah dilaksanakan oleh para pendahulu kita, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan kita harus membawa hal-hal baik yang baru kepada kehidupan kita di zaman sekarang ini. Jadi kita sebagai pemuda harus tetap berpegang teguh kepada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada hadis yang menjelaskan dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wasihataka qabla saqamika, wa ginaka qabla fakrika, wa faragaka qabla sughlika, wa hayataka qabla mautika." Yang digaris bawahi adalah sababaka qabla haramika, yakni masa mudamu sebelum masa tuamu. Jadi kita harus manfaatkan masa muda kita. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata untuk saya mada, tapi ubah mindset itu, bahwasannya kita sebagai pemuda bisa menjadi agen perubahan bagi umat, bangsa dan negara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.